أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وزد على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah 200 tanya jawab masalah akidah karya Syekh Hafidz Ahmad Al-Hakami. Siang hari ini kita sampai di pertanyaan ke-18. Beliau berkata, ma makna syahadati alla ilaha illallah? Ma makna syahadati alla ilaha illallah? Apa makna syahadat la ilaha illallah? Kitab yang saya pegang agak berbeda ya dengan file itu. Kalau itu tidak ada nomor pertanyaan. Nomor 18, beliau menjelaskan arti syahadat la ilaha illallah. Maknaha nafyu istihqaqi al-ibadati an kulli ma siwallahi ta'ala. Nafyu itu meniadakan, menafikan. Menafikan itu nafyu ya. Menafikan hak diibadahi, ya, hak ibadah an kulli ma siwallahi ta'ala, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menafikan hak untuk diberikan ibadah. Wa itsbatuha lillahi azza wa jalla wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi. Wa itsbatuha lillah, dan menetapkan, ya, sabat subut itu menetapkan, tetap ya. Wa itsbatuha lillahi azza wa jalla wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi, dan menetapkannya hanya untuk Allah azza wa jalla, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya dalam ibadah ya. Kama, sebagaimana annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi, sebagaimana tidak ada sekutu dalam kerajaannya ya, ataupun dalam kepemilikannya. Tidak ada seorang pun, zat manapun yang menjadi sekutu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memiliki langit dan bumi, dalam memiliki kerajaan langit dan bumi ya. Demikian juga dalam hal ibadah, tidak ada satupun bentuk ibadah yang boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pertanyaan pertama sampai 18 kita sudah banyak mendengar beberapa istilah akidah ya. Di antaranya adalah ibadah, kemudian iman, kemudian mahabbah ya, kemudian juga ada khauf, dan beberapa ibadah hati yang semua istilah tadi itu harus difahami dengan benar ya. Terutama istilah-istilah seperti iman, ya, Islam, ihsan, kemudian ibadah, di mana ibadah menurut bahasa Arab itu mengandung arti melaksanakan ibadah, juga mengandung arti ketaatan ya, taat, tunduk, patuh, itu namanya ibadah. Qala ta'ala, dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir. Demikian itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq ya. Dan apa yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha besar.
Ini makna syahadati alla ilaha illallah. Perhatikan bahwa arti ataupun kalimat la ilaha illallah sendiri itu ada dua bagian ya. Ada an-nafyu, menafikan, ada al-itsbat, menetapkan. Dua-duanya harus terkandung dalam ungkapan yang disebut mewakili makna la ilaha illallah. Jadi harus menafikan Tuhan, menafikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, lalu menetapkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya satu yang kita ambil, tidak hanya Tuhan yang satu saja, tidak ya, tetapi tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di sini ada dua ya, ada dua bagian, yaitu an-nafyu wal itsbat, menafikan kemudian menetapkan. Itu namanya la ilaha illallah ya. Dan di sini selalu diartikan oleh para ulama, la ilaha, tidak ada ilah Tuhan yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk diibadahi. Jadi arti lengkapnya seperti itu. Nah, ini jawabannya nomor 18 ya, itu menjelaskan arti lengkap daripada makna kalimat tauhid ya, kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak ada satupun bentuk ibadah, jenis ibadah yang boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya itu nomor 19. Mahya syurutu syahadati alla ilaha illallah allati la tanfa'u qailaha illa bijtima'iha fihi. Apa itu syarat syahadat la ilaha illallah, di mana syarat ini tidak bermanfaat bagi yang mengucapkannya, ataupun la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi yang mengucapkannya, kecuali semua syarat itu terdapat pada diri orang tersebut ya. Jadi ada syarat-syarat la ilaha illallah. Kalau tidak ada pada diri orang itu secara lengkap, maka syahadatnya tidak bermanfaat ya. Apa itu syaratnya? Yang pertama, syurutuha sab'ah. Syurutuha sab'ah. Sab'ah itu 7 ya, syaratnya ada 7. Al-awwal al-ilmu bima'naha nafyan wa itsbatan. Al-ilmu bima'naha nafyan wa itsbatan. Mengetahui, al-ilmu mengetahui artinya yang mengandung an-nafi wal itsbat, yang mengandung dua bagian penting ini ya, menafikan dan menetapkan. Asani istiqanul qalbi biha, yakin di dalam hati. As-salisu al-inqiyadu laha zahiran wa batinan, tunduk patuh, al-inqiyad, tunduk patuh secara zahir dan batin. Ar-rabi', yang keempat, al-qabulu laha, menerima ya, menerima la ilaha illallah, fala yaruddu syai'an min lawazimiha wa muqtadayatiha, menerima dan tidak menolak satupun konsekuensi la ilaha illallah, menerima dan tidak menolak satupun konsekuensi la ilaha illallah. Al-khamisu, yang kelima, al-ikhlasu fiha, ikhlas ya dalam mengucapkan la ilaha illallah. As-sadisu, keenam, as-sidqu min shamimil qalbi la bil lisani faqat. As-sidqu, jujur ya, jujur dari dalam hati, tidak hanya sekedar ucapan lisan. Nanti akan diulang lagi dan akan dijelaskan oleh Syekh Hafid ya, berkenaan dengan 7 syarat ini.
As-sabi yang terakhir adalah al-mahabbatu laha wa li ahliha wal mu'alatu wal mu'adatu li ajliha. Al-mahabbah laha, mencintai kalimat la ilaha illallah, dan juga orang-orang yang memeluknya, orang-orang yang mengimani la ilaha illallah. Wal mu'alatu wal mu'adatu li ajliha, dan melakukan loyalitas, ya, menerapkan loyalitas dan permusuhan berdasarkan kalimat la ilaha illallah. Ini 7 syarat la ilaha illallah. Yang hafal insyaallah ada hadiah. Al-ilmu, kemudian al-yakin, al-inqiyad, tunduk patuh, al-qabul menerima, al-ikhlas, as-sidqu, dan al-mahabbah. Kita bahas satu persatu dari ketujuh syarat yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama adalah beliau di sini melengkapi masing-masing syaratnya dengan dalilnya. Yaitu pertanyaan yang ke-20, ya, ma dalilu ishtiratil ilmi minal kitab was sunnah. Apa dalil syarat ilmu dari Alkitab was sunnah? Qaulullah ta'ala illa man syahida bil haqq, melainkan siapa yang bersaksi dengan al-haq, dengan kalimatul haq, yaitu la ilaha illallah. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Di sini ada kata-kata ya'lamun, al-ilmu, ya, alima ya'lamu. Mengetahui seperti apa? Biqulubihim, makna mana taqu bihi bi alsinatihim, ya. Mengetahui dengan hati mereka makna yang diucapkan oleh lisan mereka. Jadi makna yang diucapkan oleh lisan mereka itu adalah la ilaha illallah. Ketika lisannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya mengetahui, meyakini makna daripada kalimat la ilaha illallah, yaitu maknanya tadi di atas nomor 18, ya, bahwa meniadakan hak diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjemahan yang benar daripada kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjemahan yang benar. Maka ilmu, syarat yang pertama adalah ilmu, hatinya memahami apa yang diucapkan, yaitu faham arti la ilaha illallah, ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dan dia mengetahui tidak ada ilah, ya, yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan masuk surga. Berikutnya nomor 21, ma dalilu ishtiratil yakin minal kitab was sunnah. Apa dalil yakin, ya, syarat yakin dari Al-Quran dan Sunnah? Dalilnya adalah qaulu ta'ala innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu sedikit pun, tidak ragu sedikit pun. Sehingga berikutnya adalah mereka sanggup untuk berkorban. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka fi sabilillah, ulaika humus shadiqun. Merekalah orang-orang yang jujur. Jadi dalilnya adalah lam yartabu, tidak ada keraguan sedikit pun.
Karena memahami dan meyakini la ilaha illallah itu harus dengan ilmu yakin. Ya, dengan ilmu yakin, bukan ragu-ragu atau bukan di bawah 50% keyakinannya, tetapi harus 100% dengan kalimat la ilaha illallah. Ilmu yakin, ya, ilmu yakin itu seperti misalkan ada informasi besok insya Allah Ustaz Uus akan membawa makan siang berupa bakso. Ini baru informasi. Ketika Ustaz Uusnya datang jam 10 datang, oh datang orangnya, berarti ilmu yakin. Yakin karena orangnya datang. Berarti yang membawa berita itu benar adanya. Ya. Ketika kita sudah melihat baksonya tersedia, maka ini namanya ainul yakin. Karena sudah kelihatan. Ya, makanya dalam surat At-Takatsur Allah SWT mengatakan apa yang terakhir? Bukan yang terakhir. Tsumma latarawunnaha ainal yakin. Kalian akan melihat neraka jahanam ainul yakin, melihat dengan mata kepala kita sendiri. Jadi yakin itu. Maka ilmu yakin itu ilmu yang tidak ada keraguan sedikit pun dengan makna la ilaha illallah. Baru kemudian kalimat ini bermanfaat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ragu-ragu 50-50 50% atau bahkan mungkin di bawah 50% keyakinannya kepada la ilaha illallah. Ya. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihi ma'abdun ghairu syakin fihi ma illa dakhala jannah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dan aku adalah Rasulullah. Tidaklah seorang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan sedikit pun dalam dua kalimat syahadat itu, melainkan dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalilnya adalah ghairu syakin, ya, dia tidak ragu-ragu dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah, man laqita wara'a hadzal ha'iti yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah, fabashshirhu bil jannah. Nabi bersabda kepada Abu Hurairah, wahai Abdullah, orang yang kau temui di luar kebun, al-haid itu dinding, tapi dinding itu dulu biasa disebut untuk kebun. Jadi menyebut kebun itu adalah dengan al-haid karena dibatasi oleh dinding. Ya. Kalau kita ke Madinah, keliling-keliling di beberapa sudut kota Madinah akan mendapati kebun-kebun kurma yang ada dindingnya, ada temboknya. Orang yang kau jumpai di luar kebun ini dan dia bersaksi tidak la ilaha illallah dan wa anni rasulullah mustayqinan biha qalbuhu, hatinya yakin dengan dua kalimat syahadat itu, maka berikanlah kabar gembira dia dengan surga. Ya. Ketika itu Abu Hurairah di luar ketemu dengan Umar bin Khattab. Ya, ditanya oleh Umar, mau kemana Bro? Saya mau mengabarkan kabarnya hadis ini. Kata Umar, tunggu dulu. Benar nggak ini dari Nabi SAW? Ya, dibawa lagi ke kebun sama Umar bin Khattab. Ya, seingat saya begitu kisahnya. Umar punya perhatian yang besar ketika orang diberikan kabar seperti ini, jangan-jangan dia akan berpangku tangan, tidak beramal. Kenapa? Karena merasa yakin dengan dua kalimat syahadat sehingga merasa yakin bakal masuk surga. Tetapi nanti akan ada syarat al-qabulu laha, menerima dan tidak menolak satupun konsekuensi la ilaha illallah, diantaranya adalah untuk mengamalkan. Tuntutannya adalah untuk beramal. Ya, Umar hati-hati. Makanya sahabat Mu'adz bin Jabal ketika meriwayatkan hadis haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'alallah, itu di akhir hayatnya. Kenapa? Karena li'alla yattaqilu, agar supaya orang-orang tidak berpangku tangan
merasa sudah muslim, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia akhirnya tidak beramal. Ya, kenapa? Karena merasa ada kabar gembira dari Nabi SAW dengan hadis-hadis yang begitu banyaknya bahwa dia akan masuk surga. Karena apa? Karena mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pertanyaan yang ke-22, ma dalil ishtiratil inqiyadi minal kitabi was sunnah. Ya. Ma dalil ishtiratil inqiyadi minal kitabi was sunnah. Apa dalil syarat tunduk dan patuh dari Al-Quran dan sunnah? Ya. Qala Allah Ta'ala, wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala wa huwa muhsinun. Apa artinya kalian muhsinun? Di sini apa artinya? Muhsin. Hah? Muhsinun kemarin apa artinya? Muttabi'un li syari'atihi, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, itu namanya muhsin. Itu artinya muhsin. Ini disebutkan oleh Imam Sa'di di dalam tafsirnya. Ya. Dan dia muhsinun, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia sudah berpegang dengan tali yang kuat. Ya. Wa qala Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak beriman salah seorang daripada kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang turun kepadaku, mengikuti syariatku. Ya, kata Nabi SAW. Jadi di sini syarat yang ketiga ya adalah al-inqiyad, tunduk, ya, patuh, taat. Yaitu taatnya apa? Taat melaksanakan tugasnya sebagai seorang hamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taat mengamalkan syariat yang diturunkan. Karena di sini ada wa huwa muhsinun, ya, muttabi'un li syari'ati. Dia mengamalkan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tidak berbuat hal-hal yang semuanya hanya mengikuti hawa nafsunya. Tetapi ketika dikatakan syarat la ilaha illallah itu adalah tunduk dan patuh, maka tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mematuhi dan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat berikutnya adalah syarat al-qabul. Al-qabul itu menerima. Ma dalil ishtiratil qabuli minal kitabi was sunnah. Ya. Apa syarat menerima? Ya, syarat menerima dari Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah Ta'ala fi sya'ni man lam yaqbalha. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan orang yang tidak menerima, ya, tidak menerima dakwah la ilaha illallah. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Kumpulkanlah, uhsyuru itu kumpulkanlah, makanya disebut dengan padang mahsyar, yaitu padang tempat berkumpulnya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lapangan yang kecil itu tidak disebut dengan padang mahsyar, karena nggak ada kan ya yang lapangan kumpul di padang mahsyar, nggak ada. Karena padang mahsyar identik dengan padang mahsyar nanti setelah bumi itu diratakan, dibangkitkan manusia, kemudian semuanya di atas bumi, yang bumi diratakan. Yauma tubaddalul ardi ghairul ardi was samawat. Ketika itu bumi diratakan, kemudian dibangkitkan, kemudian fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahira. Kemudian nanti hanyalah satu kali tiupan, fa idahum bisahira.
tiba-tiba mereka berada di atas as-sahirah, tanah yang lapang, yaitu padang mahsyar ya. Dalam sebuah hadis padang mahsyar itu bentuknya adalah seperti, bukan seperti tanah, tetapi seperti lempengan perak. Matahari 1 mil di atas kepala, begitu panasnya, memancar ke padang mahsyar, tidak bisa terserap, mantul kembali ke tubuh manusia. Mudah-mudahan kita dinaungi Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Usyurul ladina zalamu wa azwajahum, kumpulkanlah orang-orang yang zalim dengan wa azwajahum. Apa artinya azwaj di sini? Bukan istri-istri, bukan ya, tetapi dengan teman-teman sejenis mereka ya. Teman-teman sejenis yang amal perbuatannya di dunia sejenis dengan mereka. Wa makanu ya'budun, dan apa yang mereka sembah di dunia dikumpulkan semua. Orang zalim, orang-orang yang amal perbuatannya sejenis di dunia dikumpulkan dengan apa yang mereka sembah. Sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguhnya mereka dahulu ketika dikatakan kepadanya la ilaha illallah yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Dan mereka mengatakan, apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami menuju kepada seorang penyair lagi gila. Nabi Muhammad itu disebut sebagai penyair juga sebagai orang gila ya. Maka ini berhati-hati ya, hati-hati seorang di dunia berkumpul dengan siapa, karena bisa jadi di yaumul qiyamah dia akan dikumpulkan dengan idolanya. Maka hati-hati kita punya idola orang-orang kafir, punya idola orang-orang fasik ya, punya idola orang-orang yang tidak bisa mengingatkan kita kepada akhirat, punya idola orang-orang yang bahkan menjerumuskan kita kepada kemaksiatan ya. Siapa tahu nanti di hari kiamat kita malah dikumpulkan dengan orang-orang tersebut ya. Dan ini menjadi salah satu musibah umat ini pada zaman ini. Begitu banyak idola, begitu banyak yang menjadi panutan, tetapi mereka banyak yang merupakan panutan yang justru malah menjerumuskan mereka ke dalam api neraka ya. Tidak mendekatkan mereka kepada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, tidak menambah keimanan mereka, bahkan mungkin merusak generasi muda kita ya. Padahal tidak banyak orang yang barangkali hatta mungkin membaca sejarah para sahabat ya, membaca sejarah para nabi, membaca sejarah para salafus saleh yang mereka sudah dipastikan wafat dalam keadaan husnul khatimah ya. Mereka punya peninggalan amal soleh yang itu bisa menuntun kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, diperhatikan lafaz hadisnya, mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi, perumpamaan apa yang diutus kepadaku, apa yang diturunkan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala, minal huda wal ilmi, dari hidayah dan ilmu, kama salil ghaithil katsir, seperti air hujan yang lebat. Air hujan yang lebat. Jadi perumpamaan apa yang diturunkan Allah kepadaku, kata Nabi SAW, seperti air hujan yang lebat. Asaba ardon, mengenai tanah di bumi ini. Fakana minha, dari tanah itu ada tanah yang naqiyatan qabilatil ma ya. Ada tanah yang baik ya, baik naqiyah, qabilatil ma, yang menampung air. Jadi tanah ini baik, menampung air. Fa ambatatil kala wal ushbal kathir, lalu menumbuhkan tumbuhan dan rumput yang banyak. Ini jenis tanah yang pertama. Hujan mengenai bumi, mengenai tanah. Maka di antara tanah itu ada jenis tanah yang dia baik, dia menampung air, menyimpan air, punya debit air yang bagus,
Kemudian dia bisa menumbuhkan tumbuhan dan juga rumput yang banyak. Ini yang pertama. Wa kana minha ajadib. Dan jenis yang kedua, ada tanah yang dia ketika turun hujan itu hanya menampung air. Hanya menampung air. Amsakatil ma fa nafa'allahu bihin nas. Dia hanya menampung air. Lalu Allah SWT memberikan manfaat kepada manusia dari air yang terkumpul di tanah itu. Fasyaribu wasaqau wazaramu. Lantas mereka pun minum. Mereka memberi minum hewan ternak. Kemudian mereka juga bercocok tanam, bertani. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qai'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Lalu jenis tanah yang ketiga, jadi hujan ini turun mengenai ketiga jenis tanah ini. Tanah yang ketiga adalah tanah yang dia tidak bagus ya, tidak jenis pertama juga tidak jenis kedua. Tanah itu tidak menampung air, juga tidak menumbuhkan tumbuhan. Fadzalika perumpamaan itu seperti orang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala dan orang yang menerima apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Ada orang yang fa'alima wa'allama. Ada orang yang dia mengetahui kemudian dia mengajarkan kepada orang lain. Ada juga yang hanya mengetahui. Jadi ada yang memahami dan dia menghafal, dia faham, dia bisa mengajarkan. Jenis yang kedua, dia hafalannya bagus, dia bisa menampung berbagai macam ilmu, tetapi dalam pemahamannya dia kurang bagus, sehingga dia tidak dapat menyampaikan dengan baik kepada orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga adalah seperti jenis tanah yang ketiga, orang yang tidak peduli. Ya, orang yang tidak peduli, walam yakbal hudallahi alladzi ursiltu bihi, dan dia tidak menerima hidayah yang diturunkan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perumpamaan orang yang menerima agama Allah Subhanahu wa taala, menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Para ulama menjelaskan ketika ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka syarat menerima semua yang diturunkan kepada Nabi SAW merupakan syarat yang harus dipenuhi. Ya, dia tidak boleh hanya mengimani sebagian, kemudian dia hanya tidak mengimani sebagian. Ya. Juga dia tidak boleh hanya mengerjakan sebagian, kemudian meninggalkan sebagian. Maka termasuk daripada dia mengakui bahwa seluruh bentuk ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia masuk dalam hal itu, dia harus menerima untuk berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kan tadi ada syarat tunduk patuh kepada syariat Allah. Maka dalam syarat ini salah satu bagian yang masuk dalam syarat al-qabul, menerima la ilaha illallah, adalah dia harus menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia mau berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga harus mengakui bahwa agama selain Islam adalah agama yang batil. Ya, karena agama seluruh para nabi itu adalah Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Dan seluruh nabi SAW, seluruh nabi Allah Subhanahu wa taala, mereka menyeru kepada la ilaha illallah, ya. Ani'budullaha, ya. Wajtanibut taghut, ya. Kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik, dan juga meninggalkan taghut. Itu inti dakwah para nabi, ya.
Syarat berikutnya adalah syarat ikhlas. Itu pertanyaan nomor 24. Ma dalilu ishtiratil ikhlas minal kitabi was sunnah. Apa dalil syarat ikhlas dari Al-Quran dan As-Sunnah? Qala Allah Ta'ala, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa kepunyaan Allah lah agama yang al-khalis, agama yang murni. Wa qala ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku, kata Nabi SAW, adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, murni ikhlas dari dalam hatinya. Nabi mengatakan ini ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah. Jadi Abu Hurairah ini bertanya sesuatu yang orang lain tidak menanyakan. Maka jawaban Nabi SAW, aku sudah memperkirakan wahai Rasulullah bahwa aku akan bertanya tentang hal ini. Ya, maka jawaban Nabi SAW adalah hadis ini. As'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, harrama 'alan nar, mengharamkan atas api neraka, man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya adalah orang yang ikhlas. Makanya syarat ikhlas ini menuntut seseorang untuk memurnikan setiap amal perbuatan yang dia kerjakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Tidak boleh riya, tidak boleh beramal untuk Tuhan sembahan yang lain, ya. Tidak boleh mempersembahkan salah satu bentuk ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan membebaskan seluruh amal perbuatannya dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kecuali apa yang memang haknya manusia dan itu sanggup dilakukan oleh manusia, minta bantuan, ya, minta tolong, itu boleh. Kalau minta menurunkan hujan, minta doa, itu tidak boleh, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini syarat yang ke berapa? Kelima, ya, syarat yang kelima. Masih ada dua syarat, ya. Syarat berikutnya adalah syarat as-sidqu, ma dalil as-sidqi minal kitabi was sunnah, ya. Apa dalil jujur, ya. Apa dalil jujur dari Alkitab was sunnah? Qala Allah Ta'ala, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan mereka mengklaim, ya, mengaku diri kami beriman dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Maka agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang jujur dan mengetahui orang-orang yang dusta dengan keimanannya. Makanya orang yang paling banyak cobaan adalah para nabi. Kata Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang setelahnya, dan kemudian orang setelahnya, ya. Maka ujiannya Nabi SAW itu lebih berat daripada umatnya, ya. Dan ujian para sahabat itu lebih berat daripada generasi setelahnya, ya. Tetapi umat ini pun juga diuji, ya, diuji dengan ujian yang cukup berat, ya,
sehingga membutuhkan kesabaran. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan di hari kiamat nanti orang yang bersabar memegang agama Allah Subhanahu wa taala, dia seperti memegang bara api. Panas ya, kita memegang bara api kan tidak kuat. Seperti memegang bara api. Salah seorang di antara mereka mendapatkan pahala 50 orang. Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, 50 orang di antara mereka apa di antara kami?" Kata Nabi SAW, "Di antara kalian." Pahala 50 orang di antara kalian, wahai para sahabat. Itu keutamaan sabar di akhir zaman ya, karena agama ini kalau mau dibagi dua, imma sabar, imma syukur, sabar maupun syukur ya. Makanya Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, kalau sabar dan syukur ini dua ekor kuda tunggangan, maka tidak peduli saya akan menunggangi kuda yang mana, kuda yang sabar apa kuda yang syukur ya. Karena orang yang mensyukuri Allah Subhanahu wa taala itu harus mensyukuri dengan lisan, dengan hati, juga dengan anggota badan. Itu membutuhkan kesabaran ya. Dan orang yang sabar dia adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka satu keharusan, satu konsekuensi daripada keimanan seorang muslim ya, seorang mukmin, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diuji dengan sedikitnya harta, dia akan diuji dengan kehilangan ya. Dia akan diuji dengan beratnya jalan kebenaran ya. Dia akan diuji dengan sedikitnya orang yang mendukung dia memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia juga akan diuji dengan terlambatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diuji dengan barangkali ada kawan-kawan yang berguguran di tengah jalan. Ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan seorang hamba. Apakah dia lurus, apakah dia jujur dengan keimanannya, ataukah dia berdusta dan hanya di lisan saja dia mengucapkan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Tidak ada seorang pun yang bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan, dengan jujur dari dalam hatinya, kecuali Allah akan mengharamkannya atas api neraka. Dan itu harus jujur. Jujurnya apa? Jujurnya dia harus lulus ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Allah SWT mengatakan dalam surat Ali Imran, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin." Ya. Itu mengerti orang yang sabar, itu mengerti orang yang jujur ya. Dan ketika Allah SWT mengatakan innamal mu'minuna alladziina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya, mereka adalah orang-orang yang jujur, dan itu semua dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW. Tidak ada seorang pun sahabat Nabi kecuali mereka mendampingi Nabi dalam setiap gerak dan perjuangan dan pengorbanan Nabi SAW ya. Makanya ketika sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah kita ikhwanuka? Bukankah kita ikhwan, saudara-saudara Anda?" "Tidak, antum ashabi." Antum adalah ashabi, sahib ya. Sahib itu kan lebih dekat ya. Sahib itu lebih dekat. Para sahabat betul-betul mempraktekkan ayat ini, jujur dalam keimanan, teguh dalam pengorbanan. Bahkan anak-anak sahabat, kita lihat ketika perang Badar ya, atau ketika perang Uhud. Perang Uhud banyak sahabat yang baru berusia 13 tahun ya, 14 tahun, mereka sudah masuk di barisan mendaftar
Ada yang dibolehkan, ada yang disuruh pulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada bapak dan anak yang berebut dalam perang Badar, siapa yang maju duluan, ya. Akhirnya bapaknya yang maju duluan kemudian syahid. Ya, setiap hari datang di mimpi putranya, manggil putranya untuk segera menyusul. Ini dalil tentang jujur, ya, tentang jujur. Wa qala lil a'rabi, hadis berikutnya, wa qala lil a'rabi alladhi 'allamahu syara'i'al Islam ila an qala. Dan Nabi SAW bersabda kepada A'rabi, seorang Arab Badui. Kalau Arabi itu orang Arab, tapi kalau A'rabi itu adalah Arab Badui. Jadi harus dibedakan, ya. Ketika ketemu orang Arab itu jangan ayyuhal A'rabi, ya, marah nanti, ya. Karena A'rabi itu adalah orang Arab Badui, tapi kalau Arabi itu orang Arab. Nabi SAW mengatakan kepada A'rabi ketika mengajarkannya tentang syariat Islam. A'rabi itu yang tinggal di padang pasir, ya, yang tinggal di padang pasir, pedalaman-pedalaman. Mereka secara tabiat juga agak lebih kasar, ya, ketika datang pada Nabi, ya Muhammad, begitu, ya. Kemudian yang buang air kecil di dalam masjid juga adalah orang Arab Badui, ya, orang Arab Badui. Ketika para sahabat tahu mereka ribut dan ingin melarang mereka, kata Nabi SAW, cukup tunggu, ya. Biarkan selesai. Kalau nggak selesai kan bahaya, ya. Nanti kalau sudah selesai disiram dengan air seember, itu sudah mensucikan. Makanya setelah dia selesai dia mendoakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmatilah aku dengan Muhammad. Yang lain tidak didoakan karena yang lain mengganggu dia buang air kecil, ya. Jadi dia hanya mendoakan dirinya dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika datang kepada Nabi, ya Muhammad. Jadi karena memang perangainya orang Arab Badui keras. Nabi mengajarkan kepada Arab Badui ini tentang syariat Islam. Dan kita tahu bahwa para sahabat ini disebutkan itu sangat senang sekali kalau ada Arab Badui datang kepada majelisnya Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka akan menanyakan hal-hal yang mungkin tidak terlintas, atau hal-hal yang mungkin para sahabat yang tinggal di kota Madinah bersama Nabi SAW mungkin kalau menanyakan hal itu sepertinya kok terlalu atau mengulang atau kurang pas dan sebagainya. Maka para sahabat senang kalau ada orang Arab Badui datang menanyakan tentang Islam kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian orang Arab Badui ini ketika dijelaskan tentang rukun Islam, syariat Islam, beliau mengucapkan begini, Allahi la azidu 'alaiha wala anqusu minha. Demi Allah, aku tidak akan menambah dari yang kau jelaskan ya Rasulullah, tapi juga aku tidak akan mengurangi kualitas dari yang sudah kau sebutkan. Ketika Nabi SAW menyebutkan syahadat, kemudian sholat, kemudian saum, kemudian zakat, kemudian haji, maka dia bersumpah, wallahi tidak akan menambah, juga tidak akan mengurangi. Faqala Rasulullah SAW, aflaha in sodako. Dia beruntung kalau dia jujur, ya, dia beruntung kalau dia jujur, ya. Mungkin orang Arab Badui ini hanya mencukupkan diri dengan melaksanakan kewajiban, tapi tidak menambah, ya, banyak amal-amal yang mandub, yang nafilah, tapi dia tidak mengurangi kualitas amal yang wajib ini, ya. Maka kata Nabi SAW, aflaha in sodako, ya, aflaha in sodako. Kita yang merasa bahwa melaksanakan amalan-amalan yang wajib ini tidak sempurna, kualitasnya kurang bagus, maka ditambah dengan mengamalkan amalan-amalan yang sunnah, yang mandub. Sholat dengan sholat nafilah, sholat sunnah, ya, sholat malam. Saum Ramadan menambah kualitas yang kurang dengan saum sunnah, ya, dengan sedekah dan begitu seterusnya. Ini syarat as-sidqu, ya, syarat ke-6, ya, yaitu jujur dengan
la ilaha illallah. Kemudian syarat yang terakhir, ini syarat yang sama besar dan sama pentingnya, yaitu syarat al-mahabbah. Ma dalil ishtiratil mahabbah minal kitabi was sunnah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang beriman, man yartadda minkum, barang siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mana dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi man wujida fihinna man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Ada 3 hal, barang siapa yang 3-tiganya ada pada diri seseorang, maka dia merasakan manisnya iman. Ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya adalah yang paling dia cintai dari selain keduanya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da in anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dan dia benci dirinya kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan darinya. Sebagaimana dia tidak ingin dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi 3 perkara kalau ada pada diri seorang, dia mendapatkan manisnya iman. Manisnya iman tidak bisa dirasakan kecuali orang-orang yang merasakannya, tidak diketahui kecuali orang yang merasakannya. Yaitu dia menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selainnya, dari orang tuanya, dari anaknya, dari istrinya, dari hartanya, dari pekerjaannya. Yang dicintai adalah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pepatah Arab mengatakan, rubba akhin lam talidhu ummuka. Betapa banyak saudara yang tidak dilahirkan oleh ibu Anda. Ya, tapi banyak saudara yang lahir dari rahim yang sama, seakan-akan dia seperti musuh. Ya, makanya manisnya iman itu ketika kita bersaudara, mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tendensi lain-lain. Yang ketiga adalah dia benci kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia tidak ingin dimasukkan ke dalam api neraka. Ini adalah syarat mahabbah. Ya, dia harus mencintai kalimat ini. Dia harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada selainnya. Dia harus mencintai syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mencintai Al-Qur'an. Dia harus mencintai sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga harus mencintai orang-orang yang meyakini la ilaha illallah dan mengamalkan la ilaha illallah. Dia mencintainya, dia menghormatinya, dia mendoakannya, dia beramal bersamanya. Dia tidak boleh mencampakannya, dia tidak boleh mencelanya, tidak boleh mempersekusi orang-orang yang memperjuangkan la ilaha illallah, ya. Tidak boleh menzalimi mereka dan begitu seterusnya. Kenapa? Karena dia harus membuktikan bahwa dia ini meyakini kalimat la ilaha illallah dengan mencintai orang-orang yang juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita. Allahumma apa? Doanya? Tentang mencintai. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku memohon cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu,
Dicintai oleh orang yang mencintaimu, dan mencintai amalan yang mendekatkanku kepada kecintaan kepada Engkau. Ini kan doa yang sangat luar biasa. Mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencintai amalan yang mendekatkan diri kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya cinta Allah itu kita harus berusaha mendapatkan. Kalau berusaha mendapatkan, maka Allah SWT akan mencintai kita. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, mengikuti Nabi SAW untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya disebutkan di dalam syarat yang ketujuh ini al-mahabbatu laha wa li ahliha. Kemudian lanjutannya wal muwalatu wal muadatu li ajliha, ya. Dan berwala serta memberikan loyalitas dan juga berlepas diri berdasarkan kalimat la ilaha illallah. Dia memberikan loyalitasnya kepada orang-orang yang beriman. Kemudian juga berbarok, ya, dia berlepas diri dari kekufuran, kesyirikan, kefasikan, dan juga para ahlinya, para penganutnya. Di sini beliau mengatakan ma dalilul muwalah lillah wal muadatu li ajlihi. Jadi dengan syarat la ilaha illallah ini seperti makna mencintai Allah di awal yang sudah kita bahas, beliau mengulangi di sini bahwa orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya mentaatinya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, tetapi harus apa? Memberikan loyalitas kepada orang-orang yang beriman dan juga berlepas diri dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diulangi lagi. Ketika ada syarat mahabbah, maka juga ada tuntutan untuk berwala, loyalitas kepada orang-orang beriman, juga berlepas diri kepada orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Nanti kita akan bahas makna wali. Sebagian mereka merupakan wali bagi sebagian yang lain, dan barang siapa yang berwala kepada mereka di antara dari kalian, sungguhnya dia termasuk di antara mereka, termasuk dalam golongan mereka. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sungguhnya wali kalian adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian jadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian sebagai wali kalau mereka lebih mencintai kekufuran dibanding terhadap keimanan. Wa qala ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu. Tidaklah kau dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga la ilaha illallah ini menuntut kita harus jelas siapa lawan, siapa kawan, siapa yang menjadi wali kita dan siapa menjadi lawan kita. Karena itu menjadi sunatullah, ya. Sunatullah adalah adanya wali Allah Subhanahu wa taala, adanya wali dan juga adanya musuh, ya, di mana kita harus menempatkan keduanya sesuai dengan apa yang diatur oleh syariat. Kita banyak mendengar kata-kata wali dari pertanyaan-pertanyaan pertama, ya, ada wali Allah, orang-orang beriman dan sebagainya. Terakhir kita bahas sedikit tentang arti wali di dalam bahasa Arab dan juga apa itu artinya dalam ayat-ayat yang memuat kata-kata wali. Di dalam Al-Quran, kata-kata wali dan dengan variasi
lafadznya, bentuknya itu disebutkan 233 kali. 110 kali bentuknya adalah kata kerja. Bentuknya adalah kata kerja. 123 kali bentuknya adalah isim, kata benda, kata isim. Di dalam bahasa Arab, wali itu artinya adalah ada wawu, ada alif, ada ya. Kalau kita menemukan kata dengan akar di 3 huruf ini, wawu, lam sama ya, itu artinya dekat. Itu menunjukkan adanya kedekatan. Jadi secara dasar artinya secara bahasa seperti itu. Dan subhanallah, bahasa Arab bahasa yang sangat kaya. Kita pahami dari 3 kata dasar, 3 huruf dasarnya. Maka nanti bentuk-bentuk lainnya itu akan memiliki arti yang sama. Seperti kataba, yang tubuh, ada kaf, ada ta, ada ba. Ini ada maktab, ada kitab, ada maktabah, ada maktab. Apalagi ada kutab. Itu semua memiliki arti yang mirip-mirip. Kita bisa lebih mudahkan untuk memahami artinya karena 3 hurufnya itu sama. Nah, wali dalam bahasa Arab itu menunjukkan adanya al-qurbu, kedekatan, dekat. Jadi yang disebut dengan wali berarti dia dekat. Nah, artinya adalah orang yang membebaskan budak dan juga budak yang dimerdekakan itu juga wali artinya ya. Wali juga diartikan dengan as-sahib, sahabat, juga dengan al-halif yaitu sekutu ya. Kemudian juga ibnul am, anaknya paman, sepupu berarti ya. Sepupu itu adalah al-wali atau maula. Juga wali dalam bahasa artinya adalah an-nasir, penolong. Jadi kalau wali kita adalah Allah dan Rasulnya, maka penolong kita adalah Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman. Wali juga disebut dengan tetangga, itu namanya juga wali ya. Sehingga kata-kata wali dalam bahasa Arab itu mengandung makna dekat ya. Dekat dari sisi tempat, dekat dari sisi penisbatan ya, dekat dari sisi agama ya, wali secara agama. Juga dekat dari sisi pertolongan, jadi dekat dalam menolong ya, dalam menolong kita. Dalam ayat yang mengandung kata wali ini kira-kira terdapat ada 7 makna ya, 7 makna perlu kita ketahui, setidaknya kita tahu sehingga kita bisa menerjemahkan dengan terjemah yang tepat ya. Yang pertama adalah penolong dan juga sekutu. Itu wali dalam Al-Quran. Seperti ayat innahum muttakhadhus syayatina awliya'a min dunillah. Sungguhnya mereka menjadikan setan-setan sebagai wali, penolong dari selain Allah Subhanahu wa taala. Innama waliyukumullahu wa rasuluh. Sungguhnya wali kalian, penolong kalian adalah Allah dan Rasulnya. Arti yang kedua adalah ar-rabb wal ma'bud. Sesembahan, apa yang disembah, yang diibadahi. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan. Katakan, apakah aku mengambil sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, itu wali juga ya. Kemudian arti wali juga anak. Dan artinya adalah anak ya. Seperti doanya Nabi Zakaria ya, fahabli min ladunka waliyan. Maka berikanlah untukku dari sisimu seorang anak, seorang wali ya, disebutnya wali pada artinya adalah anak. Surat Maryam ayat ke-5. Kemudian wali juga artinya teman. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu waliyan mursyida. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka dia sekali-kali tidak akan mendapatkan waliyan mursyida, teman yang menunjukinya jalan hidayah ataupun jalan kebenaran. Kemudian arti yang lain wali juga adalah patung, sesembahan. Amin takhadhu min dunihi awliya'a. Surat Asy-Syura ayat ke-9. Apakah mereka menjadikan dari selain Allah itu patung-patung? Patung-patung. Kemudian
Arti yang keenam adalah orang yang dekat dalam nasab. Ya. Allah mengatakan yauma la yughni maulan an maulan syai'a. Pada hari nanti, hari kiamat nanti, keluarga dekat tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. Ya, tidak akan memberikan manfaat sedikit pun di hari kiamat. Semuanya adalah nafsi masing-masing. Ya. Yang terakhir wali adalah ahli waris. Ya, ahli waris. Wali itu adalah ahli waris. Walikulin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun, dan bagi setiap orang kami jadikan baginya ahli waris yang mendapatkan apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan juga kerabat. Maka ini adalah arti-arti wali, ya, teman dekat, penolong, sekutu, dan ini yang banyak digunakan dalam Al-Quran. Sehingga ketika Allah SWT mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman dekat, sebagai penolong, sebagai pemimpin. Ikhwan awas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah makna syahadat la ilaha illallah dan juga syarat la ilaha ada 7, ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami di mana 7 syarat ini harus dimiliki oleh seseorang agar dia diterima syahadatnya, agar syahadatnya bermanfaat bagi orang tersebut. Yang pertama adalah al-ilmu, kemudian yang kedua adalah yakin. Ya, yakin, yang ketiga adalah tunduk patuh, yang keempat adalah menerima semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk syariatnya. Kemudian yang kelima adalah ikhlas, yang keenam adalah jujur, ya, jujur sehingga dibuktikan dengan jujur dalam keimanan, lulus dalam ujian keimanan. Kemudian yang ketujuh adalah al-mahabbah, kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah, syariatnya, dan juga orang-orang yang beriman, mereka yang mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah, ya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ingat-ingat kembali nanti, ya, mengenai istilah-istilah di dalam kitab ini, karena itu tidak lain adalah istilah-istilah yang penting di dalam agama Islam, sehingga ilmu kita dalam akidah bisa terbangun dengan memahami istilah-istilah tersebut dengan benar, ya. Barakallahu fikum, kita akhiri dengan qadar majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.